Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari pertama sampai akhirnya Tuhan. Mengurapi kami ya Tuhan sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Di bait-Mu yang kudus. Biarlah senantiasa kami boleh menikmati ya Tuhan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami hamba-hamba-Mu beserta jemaat Tuhan GPDI Alfa Omega Pagar Alam. Kami rindu senantiasa Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, kuasa pujian penyembahan akan mengalir di dalam hidup kami, di dalam pribadi kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera, sukacita dalam ibadah kami. Pimpinlah ibadah kami ini Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya. Dari pertama sampai akhirnya Tuhan. Dari pujian penyembahan sampai kebenaran firman Allah diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai sepenuhnya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Mengampuni segala kesalahan, kelalaian kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati. Kami akan masuk di dalam pujian penyembahan. Kami akan masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya, kuduslah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuja Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Yesus, Tuhan yang hidup. Ya bakarasi kiara lama yasia, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan, waktu-Mu yang terindah bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku.
bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita kembali bertemu sebagai umat tebusan darah Kristus. Kita patut bersyukur bahwa kita tetap terus dipelihara, dijaga dan dilindungi sampai kepada kesudahan alam. Dan Tuhan yang berjanji itu setia. Itu sebabnya mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Inilah kami, Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, Bapa dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, di jam pagi hari ini menuju siang sampai kepada malam hari, kami ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Sejak langit dan bumi ada sampai lenyap sekalipun, kasih setia Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Kami bersyukur bersama di pagi hari ini bahwa hari yang berbahagia, walaupun situasi dunia ini tidak menentu, tetapi hati kami tetap menentu di dalam firman Kristus yang hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kami percaya di hadapan takhta kemuliaan Bapa kami ada pagi ini. Bersyukur dan berterima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia di pagi hari ini, saya percaya bahwa saudara punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita masih berada di dalam 40 hari Yesus terus menampakkan diri kepada semua orang percaya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, saya bawa kita untuk melihat di Injil Markus di pasalnya yang ke-13. Injil Markus di pasalnya yang ke-13, kita perhatikan di ayat yang ke-20, saya bacakan kepada kita menjadi pokok bahasan. Di ayatnya yang ke-20 perikopnya berkata demikian, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Saudara perhatikan di ayat 20 menjadi pokok bahasan kita, dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Titik koma. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari,
bahkan semua anak-anak kita, kita bersyukur bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Situasi ini belum bisa kita prediksi bahwa nanti bulan depan selesai. Kita tidak bisa prediksi itu karena semua kita tunggu daripada keputusan mereka yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah. Tetapi kita sebagai umat tebusan darah Kristus, kita punya iman yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tetap memperhatikan umat kepunyaannya sendiri. Makanya saudara perhatikan ayat ini dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Kapan waktu Tuhan? Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang bukan terang tapi gelap. Situasi ini mengingatkan kita bahwa kita sekarang berada dalam masa proses yang sedang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mengerti. Yang tidak mengerti, mereka menganggap ini hanya satu musibah atau satu wabah yang biasa. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara perhatikan baik bahwa Tuhan Allah yang berjanji itu setia. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-14 dari perikop ini dikatakan di sana, apabila ada koma di sana, saudara perhatikan ya, tanda kutip baca di sana, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, itu dalam kitab Daniel, saudara bisa baca, dalam Injil Matius pun ada di pasal 24, nanti saudara bisa lihat di sana, dikatakan ya, bahwa para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara perhatikan bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana situasi yang dihadapi oleh dunia. Pada masa daripada Nuh, situasinya sama. Pada masa daripada Lot, di mana Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora pun sama. Dan ayat ini mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa lari kemana-mana, saudaraku. Kita tidak bisa menjaga hidup kita ini supaya hidup kita selamat. Tidak bisa. Yang bisa menjaga kita adalah Allah, Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Yang berfirman maka jadi. Mari saudara perhatikan ayat ini dikatakan di ayatnya yang selanjutnya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-18 dikatakan di sana, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Saya bawa saudara tidak terlalu dalam, maksudnya tidak per ayat saya terangkan kepada saudara, tetapi saudara perhatikan bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana situasi yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang berusaha bekerja, tetapi situasi ini pemerintah melarang. Bukan pemerintah melarang karena tidak boleh, bukan. Karena situasi. Saya bawa saudara untuk melihat klimaksnya. Nanti orang akan susah untuk mencari makan. Kenapa begitu banyak ya? Kita lihat bahwa nontonlah di media sosial, di televisi, di surat kabar, di radio, saudara dengar ya, bahwa bagaimana mereka saat ini yang merampok, yang mencuri. Dan hal ini bukan barang baru, saudaraku. Kejadian-kejadian seperti ini adalah pengalaman yang pernah terjadi. Kenapa Allah memusnahkan bumi pada masa itu, Allah musnahkan dunia pada masa di mana Nabi Nuh ada di sana? Karena firman Tuhan mencatat bahwa hidup ini sudah penuh dengan kekerasan. Yang menjadi pengetahuan kita adalah bahwa mari kita belajar baik firman Tuhan. Bahwa kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk memperhatikan hari lepas hari yang kita lalui. Gunanya adalah supaya kita mengerti apa sebenarnya panggilan daripada surgawi bagi engkau dan saya.
Makanya saudara perhatikan di dalam Injil Markus ini dikatakan di sana ya di ayat 18 tadi bahwa berdoalah supaya semuanya itu tidak terjadi. Ya saya ulang lagi, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Di dalam Injil Matius pasal 24 katakan bahwa kehidupan banyak orang itu akan menjadi tawar hati, menjadi dingin. Artinya mereka tidak lagi memperhatikan tentang bagaimana keadaan dunia yang sedang dihadapi saat ini. Saudara melihat di sini saya baca sebentar. Saudara perhatikan dikatakan di ayatnya yang pasal 24 Injil Matius di ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan ya, saudara perhatikan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi saudara perhatikan ayat ini, bahwa ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana hati nurani kita kepada Tuhan. Orang tidak lagi memikirkan tentang keselamatan roh. Yang orang pikirkan bagaimana perutnya tetap diisi, bagaimana dompetnya tetap penuh dengan duit. Karena duit itu mata uang yang digunakan barang untuk transaksi itu harus melalui dengan menggunakan duit. Nah, saya ingin katakan kepada saudara perhatikan di ayat selanjutnya dikatakan di sana ayat 19 katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara perhatikan waktu banjir, waktu terjadi air bah yang besar, bagaimana bumi musnah dengan seisinya, semua lenyap. Allah katakan tidak akan diulang lagi. Cukup sekali. Makanya Allah memberikan busur di langit, yaitu pelangi, sebagai tanda bukti bahwa Allah tetap mengasihi manusia. Saudara perhatikan ayat ini, bahwa keadaan ini pasti akan terjadi. Masa sukar akan terjadi. Kapan itu kita tidak tahu, saudaraku. Kalau saudara belum pernah mengalami banjir, saudara tidak akan punya hati yang was-was. Artinya kapan ini. Tapi kalau orang yang biasa mengalami banjir, begitu hujan dia sudah tahu berapa besar air yang turun, debit air yang turun, dia akan tahu bahwa ini pasti banjir. Dia mempersiapkan diri. Saya bawa saudara untuk melihat bagaimana tentang janji firman ini. Dikatakan di sana di ayatnya yang ke-20 tadi, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Siapa orang pilihan? Siapa orang pilihan, saudaraku? Menurut saudara orang pilihan itu siapa? Yang beribadah? Yang memanggil nama Tuhan? Tidak juga, saudaraku. Orang pilihan adalah, nanti saya bawa saudara untuk masuk lebih dalam lagi, saudara akan melihat. Orang pilihan adalah orang-orang yang rela hatinya, yang tidak takut rugi, yang siap untuk mengorbankan apapun bagi orang banyak. Itu orang-orang pilihan menurut firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang bagaimana firman Tuhan katakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia katakan di sana, dia yang kaya menjadikan dirinya miskin, supaya oleh kemiskinannya engkau dan saya menjadi kaya dalam kemiskinan. Apa yang bisa kita buat hari ini? Mari buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa situasi ini baik-baik saja. Saya bawa saudara untuk melihat. Saudara perhatikan bahwa firman ini mengajarkan kita tentang bagaimana waktu yang Tuhan persingkat
Saudara perhatikan di ayat 21 di sana dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Di media sosial banyak orang membuat seakan-akan dunia ini mau kiamat. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan engkau takut, perhatikan ayat ini baik. Mesias-Mesias palsu artinya mereka yang seakan-akan datang atas nama Tuhan, membawa berita seakan-akan dunia ini akan kiamat. Saya ingatkan saudara, jangan engkau gentar, hati nuranimu itu tempatnya firman. Makanya engkau harus dengar firman dengan baik, tanamkan dalam hatimu supaya hidupmu menjadi baik. Jika engkau tidak percaya firman Tuhan, bagaimana engkau bisa selamat? Firman ini yang menyelamatkan kita loh saudaraku. Bukan perbuatan baik kita, bukan. Itu jelas ditulis oleh firman Tuhan. Bukan perbuatan baik lalu kita dibenarkan, bukan. Iman itu kasih karunia, pemberian Allah secara cuma-cuma. Paulus tegaskan itu kepada jemaat di Efesus. Itu pemberian, kasih karunia, bukan hasil usaha. Kalau saudara menerima hasil usaha saudara karena berdagang, karena saudara bekerja di kantor, karena saudara bekerja di satu perusahaan atau punya usaha sendiri, lalu saudara menerima keuntungan, itu wajar. Karena saudara berusaha. Tapi karya keselamatan itu bukan usahamu. Karya keselamatan batin itu pemberian dari Allah semata-mata di dalam Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku. Mari saudara sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Bagaimana dibikin video tentang lagi orang beribadah lalu tiba-tiba dia hilang. Pakaiannya tinggal, orangnya nggak tahu kemana. Saya ingin katakan kepada saudara, itu waktunya masih terlalu jauh. Jangan engkau gentar karena itu. Yang penting firman Tuhan engkau taruh terus dalam hatimu. Perkatakan firman itu. Siapa yang tahu hari Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kitab Yoel mencatat itu. Kitab Amos mencatat itu. Bahwa hari Tuhan itu bukan sukacita. Hari Tuhan itu bukan sesuatu yang kita anggap wah luar biasa. Belum, itu nanti. Kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. 40 hari Yesus menampakkan diri. Ini masa 40 hari kita lagi berjalan. Nanti tanggal 21 di bulan depan, itulah kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa kita harus mengingatkan itu? Ya, karena dia pergi dengan cara seperti itu, dia pun akan kembali dengan cara seperti itu untuk menjemput orang percaya. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jalan lain. Perbuatan manusia itu baiknya, saya kasih tahu sama saudara, dosa manusia itu 100%. Dari 100% perbuatan baiknya itu hanya paling kuat 40%. Itu pun kalau sudah rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk perbuatan baik. Masih ada 60% sisa, itu kejahatan saudaraku. Ya, itu tidak ada kebenaran satupun di dalamnya. Jadi saudara harus perhatikan baik. Apa sebenarnya tujuan panggilan daripada Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku? Saya mengajak saudara untuk perhatikan ayat ini. Supaya saudara bisa lebih tekun lagi. Saudara bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan saudara menganggap bahwa ini firman hanya seperti pemberitaan di berita nasional, di warta berita. Bukan saudaraku. Firman ini menyelamatkan engkau dan saya. Dunia engkau boleh punya, tetapi jiwamu binasa. Untuk apa dunia ini? Tuhan Yesus katakan itu. Untuk seorang muda yang kaya raya, apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Kasihan, Tuhan melihat dia dan Tuhan katakan, jualah segala milikmu. Artinya tidak ada satu yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, saudaraku. Itu sebabnya mari engkau tekun kepada firman Tuhan. Percaya sungguh kepada firman Tuhan. Jangan main-main. Kita tidak tahu berapa lama. Ada banyak orang yang berusaha untuk berhasil dalam hidup ini. Bagus, itu baik.
Tetapi sedikit orang yang berusaha untuk memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa berusaha untuk memiliki hidup yang kekal? Firman Tuhan katakan, percaya saja. Satu perkataan firman Tuhan ini menyelamatkan kehidupan manusia. Saudara tahu, dicatat dalam Injil Matius tentang seorang perwira di Kapernaum yang dia berkata kepada Yesus, dia bukan orang Israel, dia bukan seorang Yahudi, dia bukan seorang yang percaya kepada Allahnya orang Yahudi atau Yehuwa atau Yesua atau siapapun yang saudara sebut. Tapi hati nuraninya itu baik. Dia katakan dengan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Apa yang menjadi persoalanmu di hari ini? Sudah berapa kali minggu kita tidak bertemu? Apa saudara nyaman dengan situasi seperti ini? Itu tergantung saudara. Tidak bisa dipaksakan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa situasi seperti ini banyak membuat kita lalai kepada Tuhan. Kenapa sampai anak-anak sekolah itu harus ada libur? Kalau terus belajar, stres dia. Kalaupun terlalu panjang liburnya, ya saudara tahu, bukan jadi pintar, jadi bodoh. Mari perhatikan baik firman Tuhan. Kita tidak berlibur, sebab masa liburan yang benar-benar akan terjadi adalah kita ada duduk bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Duduk di takhta kemuliaan yang memuji mengagungkan Dia. Makanya ayat itu mengejarkan kita, saudaraku. Dikatakan di sana, saudara perhatikan ya. Saya bawa saudara untuk melihat ya. Ayat 21 tadi dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kenapa sampai orang muda percaya? Saudara tahu kenapa orang muda percaya? Pertama, tidak punya pengetahuan. Kedua, tidak punya pengalaman, belum pernah mengalaminya. Makanya orang ngomong percaya. Saudara tahu, Jakarta pada tahun 70-an, tidak semua orang bisa ke sana. Pertama, transportasinya susah. Lalu ada yang pulang dari Jakarta dan dia bercerita, oh Jakarta itu luar biasa. Lalu banyak anak-anak muda yang sedang bertumbuh, yang ingin melihat ibu kota. Lalu berangkatlah dia pergi tanpa persiapan. Oh Jakarta luar biasa, bagus tempatnya. Ya benar, pada masa itu saudaraku. Apa yang terjadi? Di sana makannya susah, tidurnya apalagi. Ya, pakai koran tidur, makannya ya kalau boleh hari Senin makan, tunggu Kemis makan lagi. Itu pun juga ngutang, saudaraku. Saya bawa saudara untuk melihat. Ini situasi yang harus kita mengerti. Sekarang ini belum seberapa, saudaraku, sekali lagi sekarang ini belum seberapa. Jangan kita lalai, jangan kita lupa bahwa kalau kita tidak dididik oleh firman Tuhan, kita akan kaget, akan stres, dan akan kehilangan kemuliaan Allah. Taruhlah firman dalam hatimu dan hatiku, karena firman itu akan bertakhta dan menguasai seluruh hidup kita. Apa yang terjadi, saudara perhatikan di sana. Dikatakan di sana di ayatnya yang bagian terakhir, Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Saya bawa saudara untuk mari kita lihat sebentar ya di dalam kitab Yehezkel. Saudara perhatikan dulu ya, saya bacakan kepada kita dalam kitab Yehezkel. Saudara melihat di sana ya, saya bacakan kepada kita di dalam kitab Yehezkel ini. Saudara perhatikan baik di ayat pasal 4 kitab Yehezkel pasal 4 di ayatnya yang ke-6. Lambang pengepungan kota Yerusalem.
Ya, pasal 4 Yehezkel. Saya baca, saudara perhatikan ayat ini baik-baik di ayat yang ke-6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Saudara perhatikan, ini hukuman. 1 hari untuk 1 tahun. Kenapa Yesus memberitakan Injil 3,5 tahun? Ini saudara bisa dapat rahasia ini. Berapa lama Adam di Taman Eden? Saudara bisa dapat rahasia ini. 3,5 tahun Yesus harus membayar kesalahan Adam di Taman Eden dalam memberitakan Injil Kristus. Setelah 3,5 tahun, dari usianya yang ke-30 dia dibaptis. 3,5 tahun, dia 33,5 tahun. Yesus berada di bumi, lalu dia naik ke kayu salib. Kematiannya, kebangkitannya itu tanda kemenangan bagi orang yang percaya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib? Kalau kita sudah belajar beberapa minggu lalu tentang kematian, mulai dari jam 12 sampai jam 3 itu kegelapan terjadi. Berapa jam itu? Dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 12 sampai jam 3. 12, 1, 2, 3. 3 jam kegelapan terjadi. Bagaimana terjadi perbincangan, terjadi negosiasi antara iblis dengan Allah. Iblis katakan, manusia telah kubeli. Dan inilah yang dibayar lunas. 3 jam kegelapan terjadi. Kematian Yesus di hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu pagi dia bangun, berarti tidak sampai 3 hari. Tetapi kenapa dihitung 3 hari 3 malam Yesus berada di dalam kematiannya? Supaya saudara tahu bahwa Yesus membayar lunas engkau dan saya. Tidak ada satupun yang tidak lunas. Seisi dunia ini telah dibayar lunas. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 5, di sana berbicara tentang bagaimana Yesus telah membeli segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Jangan takut gunakan apapun di kolong langit ini. Tidak ada yang bisa menghambat hidup engkau dan saya. Mari gunakan ini dengan baik. Ada satu lagi yang ingin saya bawa saudara perhatikan apa yang dimaksud dengan Mesias palsu. Mari saudara perhatikan dalam kitab Yeremia. Saya baca satu ayat buat saudara di pasalnya yang ke-23, kitab Yeremia pasal 23. Saudara perhatikan sebentar di sana. Perikopnya berkata tentang janji tentang tunas Daud yang adil. Jadi saya bacakan kepada saudara, saudara perhatikan ayat ini, dikatakan di sana, mulai di ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi. Ayat 26 katakan, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ayat 27 katakan, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi saudara perhatikan bahwa pemberitaan Injil Kristus kalau tidak didasari oleh firman, oleh Roh Kudus, tidak didasari oleh pengurapan Roh Kudus, itu dibilang tujuannya adalah untuk para Baal. Pemberitaan Injil Kristus bukan pengetahuan. Sekali lagi, pemberitaan Injil Kristus bukan pengetahuan, bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah yang diberikan di dalam Roh-Nya yang kudus karena Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan baik.
Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, saudara perhatikan, nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Artinya sangkut pautnya tidak ada. Setelah jerami itu dilepaskan, gandum dilepaskan dari jerami itu, maka jerami itu dibuang, saudaraku. Jerami hanya menopang gandum untuk bisa memberi hasil. Apa yang terjadi, saudaraku? Firman ini jika engkau taruh benar dalam hatimu, engkau akan melihat buah-buahnya berhasil engkau nikmati. Pertama-tama damai sejahtera, kesukaan, sukacita dan damai sejahtera oleh pekerjaan Roh Kudus. Apa dikatakan di ayat selanjutnya? Dikatakan di sana ayat 29, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ayat 30 saudara perhatikan baik. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang mencuri. Saudara bisa buka dan baca baik-baik ayat itu. Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Kok firman bisa dicuri? Bisa. Menggunakan nama Tuhan, dengar cerita firman orang lain disambung lagi ke orang lain, itu mencuri. Jadi hati-hati saudaraku. Makanya beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan saudara, sebagai jemaat Tuhan, saudara hanya berdoa, dan berdoa. Bicara firman Tuhan, itu Tuhan sudah tetapkan siapa yang wajib untuk bicarakan firman Tuhan. Mari belajar dan perhatikan baik firman Tuhan ini. Apa yang terjadi daripada ayat ini? Saudara perhatikan ayatnya yang ke-31. Saya ulang ayat 30 tadi. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 31 katakan, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Saya tidak menyampaikan ini kepada siapapun atau memojokkan siapapun. Tetapi firman ini datang buat engkau dan saya. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan apa sebenarnya tujuan daripada perkataan firman ini. Kejahatan manusia bukan saja karena mengambil barang orang, tidak. Kejahatan manusia bukan saja keinginannya untuk memiliki, bukan. Tapi kejahatan manusia adalah hatinya menjauh daripada penciptanya. Makanya saudara perhatikan di pokok bahasan kita dari Markus pasal 13 ayatnya yang ke-20 tadi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, biarlah hatimu menerima firman Tuhan, supaya engkau termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dikatakan di sana karena akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara tahu bagaimana sakit hatinya? Bukan sakit hati, kecewa tidak juga saudaraku. Tapi orang boleh mengambil barang orang dengan kekerasan. Kalau hati nuranimu bagus, kalau hati nuranimu bersih, engkau akan merasa sakit, kasihan, kenapa dia ambil barang orang. Ini yang membuat Allah mempersingkat waktunya. Saya bawa saudara untuk melihat satu ayat ini. Ya, kita lihat mari sama-sama. Di dalam kitab Wahyu, saudara perhatikan kitab Wahyu. Saya bawa kita untuk memperhatikan dalam kitab Wahyu. Di pasalnya yang ke-6 kitab Wahyu, saudara perhatikan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, saya baca kepada kita di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayatnya yang ke-10 katakan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini keluhan saudaraku. Jadi kalau tetangga saudara saat ada mengalami kesusahan atau mengalami sedikit persoalan, lalu hati saudara tergerak, jangan diamkan. Bantu. Karena itu hati nuranimu yang sedang engkau angkat ke hadapan Tuhan. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang selalu menggunakan hati nurani. Saudara perhatikan di ayat selanjutnya katakan, ya, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11 katakan, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawanan-kawanan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jangan engkau heran kalau hakmu diambil orang. Jangan engkau heran kalau engkau dikucilkan orang. Jangan engkau heran kalau engkau sedang beribadah lalu ditutup oleh orang. Jangan kecewa. Karena engkau mempersingkat waktunya Tuhan supaya Tuhan cepat kembali. Jangan takut. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat ini, yang mempersingkat waktu ini. Jangan keluar dari omonganmu sesuatu yang menghakimi. Jangan. Sebab apa? Kalau saudara perhatikan dari pasal 6 ini, di ayatnya yang ke-6, saudara perhatikan di sana dikatakan demikian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Tuhan memberkati engkau dan saya. Bukan saja makan minum pakai, tapi keselamatan yang kekal disediakan buat engkau dan saya. Mari, sungguh-sungguh menaruh harap penuh kepada Tuhan. Kalau tadi pokok bahasan kita mengajarkan kita tentang bagaimana karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib buat engkau dan saya. Karya itu luar biasa saudaraku. Makanya saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, saya baca kepada saudara di dalam Ibrani pasal 11, bagaimana Paulus menegaskan kepada orang Ibrani. Mereka ini keturunan daripada Ibrahim. Bangsa ini keturunan Ibrahim, bukan bangsa Arab. Bangsa Ibrani, bangsa Israel, bangsa Yahudi itu keturunan Ibrahim. Jadi saudara perhatikan baik ayat ini, saya bacakan kepada saudara. Dikatakan di ayatnya Ibrani pasal 11, saksi-saksi iman. Saya bawa saudara untuk melihat tentang bagaimana iman yang sejati di hadapan Allah. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena iman maka Nuh, siapa Nuh? Dia nabi. Dikatakan di sana, maka Nuh, apa dikatakan di situ? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dengan iman itu dia menghukum dunia. Iman orang Kristen tidak sama dengan iman orang lain. Iman orang Kristen itu perlu Anda garis bawahi, siap rugi. Siap tidak punya apa-apa. Artinya, kalau ada yang meminjam kepadamu, pasti tidak kembali. Dan jangan pernah engkau kecewa saudaraku. Jangan pernah engkau takut dalam hidup ini. Ya,
Makanya saudara perhatikan baik. Itu iman yang dialami oleh para pahlawan iman dalam Injil kebenaran Kristus ini. Baik dari Kejadian sampai kepada kitab surat Yohanes. Sampai surat Yuda. Saudara perhatikan, ayat ini mengajarkan kita, dikatakan di sana bahwa di ayatnya yang ke-7 tadi dari Ibrani 11 bagian terakhir dikatakan, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi mari saudaraku, saya mengajak saudaraku untuk memperhatikan bahwa waktu ini kalau tidak dipersingkat, dari yang hidup tidak ada yang selamat. Saudara takut berkorban. Kalau tidak ke gereja dibilang kafir, dibilang tidak punya Tuhan. Tapi begitu sudah tidak ke gereja, ya tidak lagi berkorban. Saya ingin katakan kepada saudara, ini dasar firman, tidak mencari kesalahan siapapun. Yang ingin saya katakan adalah supaya saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat engkau dan saya. Kalau memang dia Tuhan dan Juru Selamat buat engkau dan saya, teladani apa yang telah dibuat. Dia bilang, jika engkau punya 2 helai baju, berikan yang 1. Engkau belum kekurangan, masih ada 1 lagi. Satunya di mana? Lah satunya engkau pakai, kan tinggal 2. Masih ada yang kau pakai, berarti ada 2. 1 berikan, masih ada 1 lagi. Jadi tidak akan habis hidup ini saudaraku. Makanya saudara perhatikan, saya bawa saudara untuk melihat, mari kita lihat dalam surat Petrus. Saudara perhatikan dalam surat Petrus, saya mengajak kita, saya bacakan kepada kita di dalam surat Petrus, ya. Saudara perhatikan di sini dalam surat Petrus. Saya bacakan kepada kita, saudara perhatikan di dalam surat Petrus yang kedua. Ya, di pasal 1 surat Petrus yang kedua, pasal 1, saudara perhatikan nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Baik di ayatnya yang baik dari ayat ke-17 dikatakan di sana, saudara perhatikan ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saya ulang lagi, dikatakan di sana, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayatnya yang ke-19 katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20 katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Inilah kami, umat tebusan darah Kristus, sebagai kekasih-kekasih Allah yang punya langit dan bumi ini, Bapa dalam roh kami, Bapa yang menjamin kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pekerjaan rohnya yang kudus. Pagi ini kami mendengarkan perkataan firman-Mu. Menuju siang sampai kepada malam, firman ini tetap berkuasa. Bahkan sepanjang kami bernafas, firman ini berkuasa atas hidup kami. Mari perhatikan seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam pemberitaan Injil Kristus. Baik itu orang-orang lanjut usia, para janda, kaum ibu, kaum bapa, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, pra-remaja,
anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Jemaat Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, kami sama-sama mengangkat hati kami di pagi hari ini, berdoa untuk semua umat tebusan darah Kristus. Mimbar-mimbar yang terbuka dalam pemberitaan Injil Kristus melalui media sosial maupun melalui televisi, radio, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga pemberitaan Injil ini menjangkau banyak jiwa. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan yang berjanji itu tidak pernah berubah setia. Tetapi Tuhan terus menuntun membawa kami. Itu sebabnya kami mengangkat hati kami dan meminta pengampunan daripadamu. Mengampuni kami, pribadi lepas pribadi. Mengampuni kami atas rumah tangga kami. Mengampuni kami atas keluarga besar kami yang bertalian darah dengan kami. Mengampuni kami atas negara dan bangsa kami ini. Negara ini milik Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mau mengampuni negara dan bangsa kami ini. Terutama tokoh-tokoh agama. Tuhan mengampuni mereka, alim ulama. Tuhan mengampuni mereka. Bahkan setiap organisasi gereja, denominasi gereja di Indonesia ini, mari Tuhan ampuni kami semua. Supaya kami sadari bahwa kami ini tidak berkenan kepadamu. Kami telah banyak mengabaikan kasih setiamu. Bersama jemaat Tuhan, jemaat Alfa Omega Gereja Pantekosta di Indonesia Pagar Alam, kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami ini. Kami taruh negara kami dari Aceh sampai ke Papua, dari Timor sampai ke Sulawesi Utara. Negara ini milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi negara dan bangsa kami ini. Itu sebabnya tilik dan melihat negara dan bangsa kami ini. Tuhan campur tangan, baik itu Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Bahkan kami berdoa untuk para menteri, lembaga tinggi negara, TNI Polri. Negara ini milik Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Mari Tuhan yang punya langit dan bumi ini, hamba pribadi sebagai gembala jemaat Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Berkati usaha mata pencaharian mereka, pagari jaga pelihara dan lindungi mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya. Bahkan yang sakit disembuhkan, karena firman-Mu berkata dan menjamin itu. Di dalam surat Petrus katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bukan perkataan manusia, tapi firman Tuhan yang diotoritaskan melalui Roh Kudus kepada Petrus pemberita Injil sampai kepada kami di hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya. Bahkan Tuhan tuntun dan bawa jemaat-Mu terus lebih dekat lagi kepadamu. Bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Kami bawa ke hadapan-Mu, berdoa untuk kota kami Pagar Alam. Secara umum Sumatera Selatan ini, kami percaya Sumatera Selatan ini Tuhan perhatikan. Berdoa untuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahkan seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Selatan ini. Kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW/RT sampai ke pelosok tanah air. Mari perhatikan, berkati negara dan bangsa kami ini. Sekali lagi kota ini milik Tuhan. Memberkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan seluruh jajaran SKPD yang ada. Elemen pemerintah kota ini milik Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan.
Mari perhatikan seluruh keberadaan kami. Kami ini milik-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup ini selain mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya dari pagi kami boleh tinggalkan malam dan bangun pagi mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan dalam roh. Mari Tuhan perhatikan kami. Bimbing kami terus. Karena kami tahu waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu sebabnya kami sandarkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh ini. Kami taruh di hadapan Tuhan, hati dan pikiran kami. Mari Tuhan perhatikan kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh saat ini keluar kota, yang tidak sempat kembali. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Buktikan janji-Mu supaya seluruh hidup kami ini tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk satu hal yang terbaik dalam hidup kami. Bahwa tangan Tuhan tidak pernah berubah setia dari kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang memberkati engkau dan saya di setiap langkah kehidupan ini menurut firman-Nya. Di hari-hari yang engkau dan saya lalui menuju kepada satu tujuan, yaitu Firdaus, Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia. Di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kita masih tetap berada di 40 hari Yesus terus menampakkan diri. Jadi nanti di tanggal awal minggu, saudara tahu bahwa biasanya kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi nanti kita perjamuan kudusnya pas dikenaikan Isa alaihi salam, Isa al-Masih atau Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku. Jadi tanggal 21 nanti kita perjamuan kudus. Masih ada 3 minggu kita jalani ini ya.
minggu pagi ini, nanti minggu besok, minggu yang lusa lagi, ya kita masih tetap ada dalam posisi yang sama. Jadi kita tetap akan berbicara tentang penantian orang-orang pilihan Allah. Tuhan memberkati. Shalom.